Kira-kira makanan bergizi apa ya? Kita kan ceritanya mau ngomongin makanan bergizi. Nah, kira-kira opsinya tuh bener nggak? Makanan bergizi itu apa ya? Ada pendiem nih ya, yang 4 sehat 5 sempurna, kata Amira. Oke, betul. Ada lagi yang punya pendapat lain, makanan bergizi apa ya kira-kira? Nah, nanti kita lihat di akhir dari pemaparan ini, kira-kira yang 4 sehat 5 sempurna benar apa enggak? Terus kalau kata Anissa, yang semuanya cukup dari karbohidrat, protein, dan lain-lain. Oke, nanti kita cek jawaban Anissa dan juga Amira benar atau enggak. Nah, di dalam judul panjangnya ini ya, jadi kita mau belajar tentang asupan gizi yang baik. Ada 4 gambar di sini. Ada yang tahu ini buah apa aja, rempah apa aja? Ada 4. Ada yang tahu? Kalian mungkin bakal nyobain 2 buah ini. Jadi sayang kalau kalian nggak tahu dari sekarang. Oke, betul. Ada cengkeh. Ada 3 lagi. Masa kenalnya cengkeh doang? Betul, ada buah merah, pala. Satu lagi, itu buah apa ya? Buah yang di mangkuk. Matoa, betul. Nah, ini keempat ini adalah search makanan bergizi dari Maluku. Nanti kita belajar lebih lanjut. Boleh slide selanjutnya? Nah, kita memulai sesi kali ini dengan kuis. Belum-belum udah ditanyain ya, nggak apa-apa. Nah, jadi teman-teman ada yang tahu nggak? Tadi kan udah lihat pala nih. Ini pala versi belum dikeringin, masih masih habis dipetik gitu. Ada yang tahu nggak harga buah, bukan buah ya, maksudnya rempah ya. Harga berapa berapa harganya pala tahun 1677? Jawab aja random. Yang benar ntar dapat hadiah. Seriusan. Rp500. Oke, naikin lagi. Naikin lagi. Berapa ada yang mau bid lebih tinggi? Harga pala ini apa ya? Sekantong gitu. Tahun 1677. 1.500. Oke. Sekarang teman-teman boleh pakai harga barter kira-kira. Kalau mau pakai perak, mau pakai tembaga, mau pakai intan, berlian, batu bara, emas boleh. Kira-kira berapa harga pala tahun 1677? Ini ceritanya panjang ya, nyampe-nyampe ke gizi-gizi juga ini. 2 perak kalau kata Zuliana, kata Virus 1.500 dan kata Zuliana juga 1.500 dan 1.000. Oke, 5 perak. Oke, jawabannya kita lanjutin di slide selanjutnya dulu. Kita kunci ya jawabannya. Ini paling tinggi dari Farah ada 5 perak. Boleh slide selanjutnya? Sebelumnya? Oke. Nah, tadi kan kalau ini harga satu genggam ya. Kalau harga satu pulau kira-kira berapa ya? Tahun 1677. Tadi harga senggamnya 5 perak. Kalau harga sepulau kira-kira dikaliin aja ya. Jadi di Banda Neira nanti kalau teman-teman udah ke sana itu kan bentuknya kepulauan. Ada 11 pulau-pulau, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, salah satunya itu ada yang pulau kecil, yang pulau besarnya itu ada 3, sisanya pulau-pulau kecil, itu ada namanya Pulau Run. Pulau Run itu salah satu penghasil salah satu penghasil pala terbesar pada tahun itu. Boleh slide selanjutnya. Tahun 1677, Pulau Pala, Pulau Run ini harganya sama kayak kota New York. Ada yang tahu alasannya nggak? Ini kata Ahmad BTW benar ya. Jadi Pulau Pala itu zaman dulu segenggam itu harganya sama dengan segenggam emas. Jadi ditukar pakai batangan emas waktu itu. Waktu itu Pulau Run itu masih dijajah sama Belanda. Waktu itu, sorry, sama Inggris dan Pulau Banda Neira sekitarnya itu dijajah sama VOC. Dan waktu itu mereka barter. Inggris ngasih New York dan em, Belanda tukar sama Pulau Run, satu pulau rempah. Atau nanti kalau ketukar-tukar mohon maaf ya. Nanti boleh dijelasin lagi nih sama kayak Yunita.
Jadi kalian kebayang nggak sih betapa mahalnya sepulau itu ditukar sama New York? Dulu namanya kayaknya New Jersey sebelum ditukar. Jadi kalau teman-teman dengar clue-nya, Banda Neira itu kaya banget. Sangat kaya harusnya. Nah, kita lihat slide berikutnya. Kenapa ya harganya bisa mahal banget? Ini catatan yang diambil dari catatan beneran ya, dari para penjajah gitu. Ini pala yang belum dikeringin. Pala itu punya manfaat antiinflamasi, antipasmodik, dan juga dapat membantu meredakan gangguan pencernaan, perut kembung, gas, diare. Terus zaman dulu itu ketika para pelaut penjajah itu banyak kayak penyakit endemik gitu. Pala ini salah satu yang digadang-gadang sebagai penyembuhnya. Manfaatnya banyak banget. Sampai zaman dulu tuh diparutin kecil-kecil, dimasukin ke besi gitu. Kalau kalian inget zaman dulu tuh ada arloji atau jam yang dikantongin, itu pala dulu salah satunya gitu. Dia dibawa. Mahal banget dan manfaatnya bener-bener banyak banget. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Ini jurnal nih. Kita udah ngomongin yang saintifik nih. Jadi, jurnal yang pertama, rangkumannya, makanan berempah itu kaya akan gizi. Not ya, makanan berempah itu kaya akan gizi, beresiko lebih rendah terhadap. Jadi kalau kita itu rajin makanan yang kaya berempah, itu kita lebih rendah resikonya terkena kanker, penyakit jantung, dan lain-lain. Termasuk rendang atau enggak, Kak? Termasuk ya. Jadi kalau kalian ada yang bilang suka sakit jantung atau kolesterol gara-gara makan rendang, itu nggak benar. Nanti kalau butuh bukti lebih lanjut, datengin ya. Jadi not di pikiran masing-masing, makanan yang kaya rempah itu kaya banget zat gizi. Yang kedua, jurnal yang kedua, beberapa penelitian juga menunjukkan konsumsi jangka panjang alias kalau kita makan terus-terusan itu meningkatkan daya ingat dan kemampuan fisik. Artinya, harusnya kalau di suatu daerah itu rempahnya kaya, masyarakatnya itu pintar, yang kedua, kemampuan fisiknya itu bagus. Jadi kalau teman-teman di sini, teman-teman volunteer ngelihat ada atlet dari daerah timur, dari Maluku, dari Papua, yang itu kemampuan fisiknya bagus, itu bukan karena sebab ya, it's run by genetic. Mereka harusnya bisa di apa ya, bisa dapat itu dari bagaimana aktivitas fisik mereka sehari-hari sama bagaimana makanannya. Kita lihat ya, jadi daerah yang kaya akan rempah itu harusnya masyarakatnya pintar dan juga sehat, kuat. Kita lihat slide berikutnya. Kalau untuk Banda Neira kira-kira benar atau enggak? Jawabannya ada di slide ini. Ini report tahun tahun berapa ya? 2000, report terakhir pokoknya. Ini kita bisa lihat di sini ya. Ini ada empat empat tabung, empat teman. Kita bisa lihat yang dari paling kanan, paling kiri itu low birth weight. Artinya berat badan lahir, berat badan bayi lahir. Kalau low birth artinya BBLR, berat badan bayi lahir rendah kayak gitu ya. Terus yang sampingnya itu ada eksklusif breastfeeding, artinya ASI eksklusif. Sebelahnya lagi ada stunting, sebelahnya lagi ada overweight. Seperti yang dibilang tadi, kalau masyarakat itu kaya rempah, harusnya mereka itu hidup sehat dan mereka itu kuat kayak gitu. Tapi kita bisa lihat di sini, yang warna biru itu tabung miliknya Maluku, garis yang oranye itu rata-rata nasional. Lebih tinggi atau lebih rendah ya kira-kira? Gimana teman-teman? Lebih tinggi atau lebih rendah? Kalau BBLR-nya lebih tinggi atau lebih rendah ya? Ini bisa kita lihat bareng-bareng aja ya. Rata-rata nasional itu di angka sekitar 15,5, 15,6, 15,7 berat badan lahir bayi rendah. Tapi Maluku lebih tinggi, artinya lebih banyak masalahnya. Terus eksklusif breastfeeding, ASI eksklusifnya itu lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Artinya apa? Artinya ibu-ibu di daerah Maluku ini udah mulai aware. Mereka udah tahu kalau anak-anak itu harus dapat ASI eksklusif selama 6 bulan. Nah, permasalahannya itu ada di berikutnya. Stunting.
stuntingnya ternyata lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Artinya masyarakat Maluku ini banyak yang pendek gitu. Kenapa? Padahal kan udah dapat ASI eksklusif. Terus kalau overweight-nya kan lebih rendah, artinya sangat bagus ya. Nah, kita bisa lihat nih, ini kira-kira masalahnya di mana ya? Ibunya udah ngasih ASI eksklusif, tapi kok anak-anaknya masih stunting? Kalau teman-teman em, tahu stunting nggak ya? Kalau stunting itu bahasa Indonesia artinya pendek. Tapi kalau misalnya ada seorang anak itu terkena stunting, masalahnya bukan cuma di fisik. Bukan cuma nih anak nanti nggak bisa jadi pramugari, nggak bisa jadi model, atau nggak bisa jadi idol, nggak bisa jadi aktor gitu, bukan. Kalau ada seorang anak itu stunting, nanti perkembangan otak mereka itu juga jadi jauh lebih lambat. Artinya kalau seorang anak udah kena stunting, itu udah pasti mereka nggak bakal sepintar anak-anak yang enggak stunting. Kalau seorang anak itu kena stunting, mereka sudah pasti tumbuh besar dengan nggak bakal lebih sehat dibanding teman-teman lain. Bisa diperbaiki nggak ya kondisinya? Jawabannya bisa, tapi tetap tidak bakal maksimal sama seperti anak yang dari awal lahir dia itu nggak stunting. Kita ngomongin stunting biar lebih mudah diserap. Ada yang nonton anime nggak ya? Nonton apa ya? Attack on Titan. Ayo, ayo sebutin aja, bilang. Nggak usah malu-malu di sini. Kita sharing aja. Nonton anime, kata Juliana nonton. Ada yang nonton nggak lagi? Nonton Attack on Titan. Nah, jadi di anime Attack on Titan itu saya nggak nonton sampai tamat ya, tapi boleh dikoreksi kalau salah. Ada karakter namanya Levi. Nah, si Levi ini ceritanya kuat banget gitu. Tentara kuat, tentara terkuat manusia kayak gitu ceritanya. Tapi dia lebih pendek daripada teman-temannya. Ada yang tahu alasannya nggak kenapa dia lebih pendek daripada teman-temannya? Ini aja animenya agak-agak realistis gitu ya. Jadi background kenapa dia bisa tumbuh lebih pendek dibanding teman-temannya, jawabannya adalah karena masa kecil. Jadi nanti kalau teman-teman nonton, itu bisa di flashback kehidupannya, dia lahir dari daerah yang kumuh. Makanannya kacau, kotor, jarang kena sinar matahari, pokoknya dekil banget lah ya pas kecil. Ini anime, tumbuh besarnya bisa menjadi sangat kuat gitu. Tapi kalau di dunia nyata nggak kayak gitu, teman-teman. Jangan harap anak yang kecilnya stunting, makannya buruk, kena gizi buruk, dan lain-lain, itu bisa tumbuh lebih pintar dibanding teman-temannya. Mungkin kasusnya 1 dari 1000 ya, tapi sebagian besar kalau udah kena stunting, itu dia nggak bisa berkembang lebih, apa ya, semaksimal bagaimana anak-anak seharusnya, kayak gitu. Jadi jangan patokan sama Levi karena dia itu cuma karakter fiksi. Jangan sampai ada anak Indonesia stunting. Kayak gitu poinnya. Nah, kita lanjut di slide berikutnya. Kalau misalnya nanti teman-teman udah sampai ke sana, tadi kan masalah ASI eksklusifnya udah ditanganin ya. Nah, kita lihat nih poster yang dari Kemenkes. Penanggulangan stunting itu ada 2 caranya. Yang spesifik, artinya langsung gizinya beneran, sama yang sensitif, yang mempengaruhi gizinya. Kita baca bareng-bareng di poster. Kalau spesifik itu dari pemberian ASI eksklusif. Tadi di Maluku datanya ASI eksklusifnya ternyata udah bagus. Terus harus diberikan imunisasi lengkap. Pemberian pendamping ASI usia 6-24 bulan. Kemudian ada juga saat hamil konsumsi tablet penambah darah. Bagi siapapun ini, para volunteer terutama yang perempuan di atas umur 13 tahun dan masih jarang konsumsi pil atau tablet penambah darah, efeknya salah satunya nanti anaknya bisa stunting ya. Jadi kalau kalian jarang konsumsi, mulai konsumsi dari sekarang, terutama nanti kalau lagi dapat atau mulai haid, itu wajib banget minum pil penambah darah. Terus juga pemberian makanan tambahan pada ibu hamil. Nah, kita bisa lihat nih di sini. Intervensi gizi sensitif. Ada pemberian edukasi, ada pendidikan pengasuhan kepada orang tua, penyediaan akses air bersih dan sanitasi, penyediaan akses layanan kesehatan dan keluarga berencana, terakhir parenting dan pola asuh yang baik disertai dengan stimulasi dari orang tua. Itu ada 2 jempol, kalau teman-teman lihat di poster, itu adalah yang bisa teman-teman lakukan kalau nanti teman-teman sudah sampai ke sana.
Kenapa? Karena intervensi spesifiknya ternyata udah bagus kan tadi. Itu terus alasan lainnya itu ranahnya tenaga kesehatan. Butuh banyak belajar. Mungkin teman-teman butuh kuliah kesehatannya kali ya. Kalau misalnya mau intervensi spesifik. Itu juga nanti mungkin tugas kalau misalnya ada mahasiswa KKN di daerah situ. Nah, jadinya kalau misalnya teman-teman mau memberikan dampak kepada masyarakat ketika teman-teman sampai di sana, inovasi yang paling efektif adalah intervensi sensitif yang dikasih 2 jempol di poster, yaitu hal yang secara tidak langsung mempengaruhi gizi. Nah, jadi contohnya teman-teman kalau nyampe sana bisa memberikan edukasi kepada remaja dan juga orang tua. Kita lanjut dulu slide-nya. Nah, kita tahu nih, kan tadi udah tahu ya kira-kira kita mau ngapain. Tapi yakin nggak ya itu masalah beneran atau enggak? Harusnya teman-teman identifikasi sendiri, tapi biar cepet nih aku bantuin. Jadi menurut tim BKKBN, tim pendamping keluarga atau TPK di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 14 sampai 13 sampai 14 November, ada 4 masalah utama dan ada 4 masalah dan 3 masalah utama penanganan gizi di Maluku. Yang pertama, sarana prasarana dan infrastruktur. Jadi belum sebagus daerah lain, belum sebagus Pulau Jawa lah. Yang kedua, minimnya informasi melalui penyampaian lisan dari pejabat pusat. Jadi pejabat pusatnya misalnya mau ngelakuin program, tapi ternyata nggak sampai ke daerah Malukunya, nggak sampai di Kecamatan Banda. Yang ketiga, minimnya KIE media luar ruang. KIE itu media edukasi gitu. Media edukasi untuk yang luar ruang. Yang keempat, minimnya keterampilan dan penguasaan materi TPK. Jadi, tim pendampingnya belum expert gitu. Pelatihannya masih kurang bagus. Dari 4 masalah ini, kira-kira kalau misalnya teman-teman datang dan um, mau memberikan apa ya, mau memberikan dampak kepada masyarakat Maluku, yang mana yang paling bisa teman-teman lakuin? Nomor 1, 2, 3, 4. Boleh pendapat tiap orang punya ide masing-masing, boleh beda-beda. Pilih aja nomornya, silahkan di kolom chat ditulis. Kira-kira masalah mana yang teman-teman bisa selesaikan dalam waktu 2 hari deh, misalnya. Teman-teman kesananya misalnya punya waktu 2 hari buat gizi. Nomor 1, 2, 3, atau 4. Nomor 4, oke. Kata aja 3 dan 4, oke. Ada yang punya pendapat lain? Siapa tahu ada yang mau bangun gerbang atau posyandu gitu kan, pilihnya nomor 1. 4, 3, dan 4, 3. Oke. Boleh slide selanjutnya? Boleh slide berikutnya? Jadi kan tadi bisa kelihatan ya, 3 sama 4. Oke. Nah, teman-teman bisa banget, itu jawaban yang betul ya. Nomor 3 sama 4 itu yang paling mungkin buat teman-teman intervensi atau teman-teman beri dampak kepada masyarakat sekitar. Kalau misalnya teman-teman punya waktu yang singkat, punya tenaga dan punya budget yang minimalis gitu. Ini adalah contoh media luar ruang yang sering banget dipakai di masyarakat. Yang pertama itu poster, terus yang kedua standing banner, yang ketiga reklame. Ini semuanya media luar ruang. Jadi nanti teman-teman udah tahu, misalnya ke sana mau memberikan dampak atau pengaruh gizi, mau kasih edukasi gizi, berarti teman-teman bisa buat salah satu dari 3 media ini. Nah, untuk memberikan pembekalan kepada TKP itu juga membutuhkan ini. Jadi karena nggak semua gedungnya ready gitu untuk teman-teman datangin atau cukup luas, mungkin tersedia mic dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa ngebuat ini, buat media gizi, poster, standing banner, atau reklame. Bebas tergantung dengan kesepakatan masing-masing. Boleh lanjut berikutnya? Nah, ini contoh edukasi gizi sederhananya. Teman-teman tahu nggak kalau kebutuhan gizi manusia, masyarakat Indonesia ya, masyarakat Indonesia itu dibagi jadi 3 kebutuhan. Yang dibagi jadi kategori 6 sampai 23 bulan. Ini artinya baru selesai ASI eksklusif, baru selesai menyusui, dapat tambahan, makanan tambahan.
Ini yang putih itu piring. Jadi teman-teman ambil, bayangin aja piring. Terus teman-teman itu kasih garis-garis gitu di piringnya. Nah, kalau buat bayi umur 6 sampai 23 bulan, itu ternyata piring kecil itu 25% isinya yang ijo-ijo. Sawi, bayam, boleh diganti buah juga. Anak balita itu tidak butuh buah sebanyak anak-anak dan juga orang dewasa. Nah, 35%-nya itu baru nasi, kentang, karbohidrat, dan lain-lain. Nomor 30% nya itu wajib banget daging sapi, ayam, unggas, telur, atau ikan. Jadi wajib banget protein hewani. 10%-nya baru wajib minyak. Anak balita itu butuh lebih banyak lemak daripada kita yang orang dewasa. Nah, terus lanjut ke anak-anak, itu geser nih presentasinya. Yang ada lemaknya, minyaknya, yang warna oranye, kacang-kacang, tempe tahu itu geser. Nah, jadi pembagiannya 30% sayur, 35% karbohidrat nasi kentang, baru 35%-nya daging-daging dan juga tempe tahu. Oke, kenapa nih? Mau aku lanjutin atau mau coba coba share screen ulang? Oke, thank you Zia. Suaranya kedengeran kan ya? Iya, kedengeran Kak. Oke. Nah, terus kalau kita yang dewasa ini, dewasa tuh dari umur 18 ke atas ya teman-teman. Itu pembagiannya piring makan teman-teman di rumah. Coba bayangin aja piring bulat di rumah, itu dibagi kayak gini. 15% isinya lauk, 15% itu buat buah, 35% buat sayur, 35% buat nasi. Kalau ada yang makan sagu, mangga, ada yang makan jagung, kentang, talas, ubi, silahkan. Pokoknya dibaginya ini. Jadi ternyata kalau misalnya kalian makannya belum sesuai komposisinya sama ini, menurut ahli gizi, itu belum tepat. Ternyata kita selama ini kalau makan sayur itu banyaknya harus sama kayak nasi. Kalau kalian belum tahu, atau kalian baru tahu, nggak masalah. Karena 98% masyarakat Indonesia itu kurang makan serat. Artinya yang ngelakuin ini di Indonesia cuma 2%. Bagi masyarakat yang kaya banget akan pangan tumbuhan nabati kayak gitu. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, untuk mencegah stunting, gizi itu penting, tapi ada yang jauh lebih berpengaruh, yaitu rokok. Jadi kalau misalnya orang tuanya ngerokok, ayahnya ngerokok, ibunya ngerokok, itu resiko anak stunting ternyata jauh lebih besar. 8 kali lipat lebih besar dibanding yang orang tuanya nggak ngerokok. Udah misalnya pendapatan tidak begitu banyak, uang dapurnya tidak begitu banyak, masih beli rokok, itu bisa dijamin anaknya 8 kali lebih besar kena resiko stunting gitu. Jadi edukasi rokok juga sangat penting bagi masyarakat untuk mencegah stunting. Nah, kita lanjut slide berikutnya. Local food on the top. Nah, ini ada nasi jaha sama papeda. Enak banget. Enak banget kalau teman-teman udah pernah coba, ini enak banget. Jadi jangan paksain, kalau misalnya teman-teman mau edukasi nanti bikin poster, jangan paksain makanan yang nggak ada di sana. Tiap daerah itu kesediaan pangannya beda-beda. Kalau nggak ada nasi, adanya papeda, mangga. Yang penting dia satu jenis. Nanti teman-teman boleh belajar sendiri. Nasi itu kalau nggak ada nasi gantinya apa? Ternyata bisa ganti kentang, bisa ganti papeda, bisa ganti yang lain-lain gitu. Jadi jangan dipaksain. Kalau nggak ada nasi, jangan dipaksa ada nasi. Sama kayak teman-teman atau kalau misalnya ngeliat ibu-ibu zaman sekarang, kalau di rumah itu MPAC nggak ada salmon, kayak artis-artis, influencer-influencer, jangan dipaksa pakai salmon. Ganti aja ikan bandeng, ganti aja ikan lele atau lain-lain kayak itu. Yang penting dia satu jenis. Itu ya teman-teman. Lanjut slide berikutnya. Ini adalah piring Y buat yang dewasa 18 tahun ke atas.
Kalau kalian mau edukasi gizi, kalian bawa aja piring, gambar huruf Y kapital di tengah, dan ajarin orang-orang, kalian harusnya makan itu seperti ini. Harus tiap hari nggak? Kalau bisa iya. 80%, jangan dibalik ya mindsetnya. Makanlah pembagian itu 80-20. 80% yang tubuh kita butuhin, 20% baru yang lidah kita mau. Jangan ditukar. Jangan kayak, ih, lidah aku pingin makan apa ya hari ini. Dimakan dulu semuanya, baru nanti kayak minum vitamin, makan buah, makan sayur gitu. Enggak ya, itu kebalik. Kalau kalian selalu ngikutin 80% keinginan mulut, itu udah pasti nggak bakal sehat gitu. Dibalik 8, pikir dulu tubuh kita tuh butuhnya makan apa, 80%, baru buat happy-happynya 20%. Jangan ditukar. Ajarin orang-orang buat konsumsi piring Y. Em, sayur sama makanan pokok itu banyaknya sama kayak gitu. Boleh lanjut slide berikutnya. Nah, kalau misalnya teman-teman ke sana nanti, bisa banget bantuin tenaga kesehatan lokal, modalnya 2.000. Ada yang tahu nggak ini apa? Gambar apa nih? Di bawah tulisan 2.000 itu apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Meteran Kak. Gambar apa? Meteran, oke benar. Pita lila benar. Jadi Medline benar. Ini semua sebutannya sama ya. Teman-teman bisa beli 2.000 di penjahit mungkin ya. Banyak juga nih di penjahit atau di toko alat kesehatan. Bahkan ada yang harganya cuma 500 perak gitu kalau teman-teman beli di marketplace. Kalau kalian mau beli bawa buat orang masing-masing gitu. Kita lanjut slide berikutnya. Terus apa fungsi si metron ini gitu? Yang pertama, untuk balita sama anak-anak itu bisa buat bantu lingkar kepala. Tenaga kesehatan itu terbatas banget di berbagai pelosok daerah. Kalau kalian bisa bantuin itu sangat keren. Untuk balita itu buat ukur lingkar kepala. Buat apa tahu lingkar kepalanya anak-anak gitu. Mending kalau anaknya nggak gerak-gerak gitu ya. Tapi mengukur lingkar kepala itu nggak sulit dan tidak butuh banyak pelatihan. Itu bisa membantu status gizi anak gitu. Terus teman-teman juga bisa bantuin panggilin para orang tua buat datang ke posyandu karena nimbang berat badan bayi itu penting. Nah, terus kalian bisa cek manual kalau kalian nggak ada ilmunya, hasil pengukurannya kalian bisa cek di website berikut pedirtus.org atau pakai aplikasi download di HP juga boleh, namanya Diet Duket. Kalau nggak salah Diet Duket ini baru ada di Android dan di Apple belum ada gitu, di Apple Store. Tinggal teman-teman masukin situ, teman-teman bisa jadi tahu nih anak nih balita status gizinya udah bagus atau belum gitu. Cuma modal pakai pita lila tadi. Lanjut dulu berikutnya. Nah, ini kalau buat orang dewasa, ini teman-teman boleh juga nih kalau mau cek diri sendiri ya. Atau ada yang umurnya masih di bawah 18 di sini, berarti pakai rumus yang sebelumnya. Nah, kalau untuk orang dewasa, itu kita cara tahu nih orang status gizinya udah bagus atau belum lewat IMT atau Indeks Massa Tubuh. Nah, nanti rumusnya silahkan searching teman-teman, IMT. Cari aja kalkulator IMT di internet, itu ada dari Kemenkes, dari Halo Sehat, dari Halodoc, itu banyak gratis, teman-teman masukin aja. Terus kalian cari tahu nih, sebenarnya badan aku itu masuknya kurus, normal, gemuk, atau udah obesitas. Cari tahu sendiri. Terus kalau yang kedua, kita bisa cari tahu lingkar perut. Buat apa cari tahu lingkar perut gitu kan? Apakah sispek atau enggak itu nggak penting ya. Yang penting sehat atau enggak. Nah, lingkar perut itu merupakan indikasi paling kuat, paling bagus untuk mendeteksi penyakit tidak menular. Contohnya penyakit jantung, hipertensi, diabetes, dan segala macam. Kalau lingkar perutnya pria, ini coba lihat perut masing-masing ya. Lingkar perut pria itu lebih dari 90 cm dan wanita lebih dari 80 cm. Itu artinya beresiko kena penyakit tidak menular atau PTM. Tuh. Jadi kalau misalnya kalian sayang, apalagi kalau sama orang tua ya, coba aja ngukurin lingkar perutnya tuh modal pita tadi 2.000-an, kalian cari tahu lingkar perutnya lebih atau enggak. Karena kalau misalnya lebih, itu resikonya jauh lebih besar daripada yang kurang, kayak gitu.
Nah, terus konsumsi pil tambah darah juga untuk remaja, wanita, dan wanita usia subur. Yang wanita yang masih bisa melahirkan gitu. Itu juga penting banget karena tadi udah saya bilang kalau misalnya jarang konsumsi pil tambah darah, itu resiko stuntingnya anak juga gede. Jadi kan kalian kebayang nggak yang males minum pil tambah darah kalian, tapi ngefeknya bisa ke anak kalian. Jahat banget sih kalau misalnya kalian jarang minum pil tambah darah, tapi kalian tuh malah apa ya, mewariskan sesuatu yang jelek ke anak kalian kayak gitu. Jadi buat yang remaja wanita, yang perempuan konsumsi pil tablet tambah darah. Nah, nanti cara ngukurnya manual aja, pakai beta lila tadi, dan bisa hitung masing-masing di website kalkulator BMI atau IMT. Atau kalau misalnya di posyandu daerah sana nanti ada timbangan, boleh pinjem. Pasti kalian dipinjemin sama tenaga kesehatannya. Gitu. Gimana? Nanti setelah ikut pembekalan malam ini, ukur masing-masing ya status gizinya. Kira-kira udah normal atau belum. Kalau belum normal, atau saat ini sedang gemuk atau obesitas, olahraga lah habis ini. Kalau kurus, tinggal olahraga juga, tapi makannya ditambahin gitu. Nah, kita lanjut slide berikutnya. Terakhir, untuk lansia yang usianya di atas 60 tahun atau 65 tahun sebagai referensi. Cara ngukurnya sama untuk tahu status gizinya, indeks massa tubuh juga, tapi angkanya beda. Kalau tadi yang dewasa 17, angka 17 itu udah dibilang kurus, yang ini 23 baru dibilang kurus. Angka normalnya lebih banyak, gemuknya juga lebih besar, obesitasnya juga lebih besar. Ini artinya nenek-nenek dan juga kakek-kakek itu memang badannya sudah wajar kalau lebih gemuk daripada yang usianya dewasa. Karena massa ototnya udah turun, massa airnya juga lebih tinggi, kayak gitu. Nah, terus untuk lansia ada pemeriksaan khusus namanya lingkar kaki. Kalau tadi yang dewasa lingkar perut, yang lansia itu ada lingkar kaki. Kalau misalnya kakek-kakek lingkar kakinya lebih daripada 31 cm, itu artinya dia beresiko masalah gizi. Kalau perempuan, nenek-nenek, lebih dari 27,3 cm, itu artinya dia juga beresiko masalah gizi. Ini nanti kalau teman-teman misalnya mau bikin kegiatan gizi, balik aja ke PowerPoint yang ini. Soalnya kalian nggak bakal nemu materi ini di website biasa. Ini adanya di pembekalan khusus teman-teman dietitian atau ahli gizi di rumah sakit kayak gitu. Nah, hitungnya gimana? Nanti kalau udah dapat hak angkanya setelah diukur pakai pita lila, itu bisa pakai website aja, pakai kalkulator BMI atau IMT geriatrik atau IMT untuk lansia. Nah, itu tadi ada untuk balita, ada untuk anak-anak, ada untuk dewasa, dan untuk lansia. Semua kelompok udah dapet kayak gitu. Nah, jangan lupa, karena setiap kelompok itu beda-beda untuk nilai status gizinya. Kalau dari saya, udah itu aja. Slide berikutnya juga udah selesai. Pesan saya, jangan lupa jaga kesehatan selama masa persiapan untuk kegiatan ini. Kan pembekalannya beberapa hari ya. Dan juga jangan saat berada jauh dari rumah. Kayak gitu. Saya kembalikan kepada moderator Zia. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Hafiza atas pemaparan materinya yang sangat insightful ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Memasuki sesi selanjutnya ada sesi Q&A. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, boleh untuk raise hand atau ketik di kolom chat aja. Oke, ini ada Kak Citra yang sudah raise hand. Silahkan Kak Citra untuk open mic aja. Ini sebelumnya mohon izin, suara saya sudah masuk atau belum ya? Kedengeran. Ya, Sudah, di Kak. sini. Terima kasih Kak Zia atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya kepada Kak Hafiza Anissa ya Kak. Di sini saya izin bertanya, kalau terkait dengan kasus stunting, sebenarnya itu di Indonesia kan masih cukup tinggi ya Kak ya. Kalau setiap Hmm. tahunnya bahkan ada peningkatan gitu. Dan untuk terkait dengan intervensi yang sudah diberikan itu, kebanyakan itu kan penyuluhan atau sosialisasi. Namun ternyata itu hasilnya masih dirasa itu kurang gitu Kak. Mungkin dari Kak Hafiza Anissa
ada suatu hal inovasi terkait dengan intervensi yang bisa kita berikan juga selain dengan penyuluhan ataupun sosialisasi terkait dengan stunting ini Kak, untuk menangani stunting ini. Mungkin cukup itu Kak, apakah pertanyaan saya bisa dipahami? Oke, bisa, Citra. Mau kolektif dulu pertanyaannya atau langsung jawab? Kira-kira nanya moderator ini. Oke, karena belum ada respon, jadi mungkin langsung aja ya, tanya jawab kayak gitu. Terima kasih Citra atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus ya. Kita tuh sering banget ya disuruh edukasi, penyuluhan, tapi kok nggak ngefek gitu. Yang pertama, kita perlu evaluasi. Nah, jadi teman-teman nanti kalau misalnya minat ya, cari tahu dulu. Di sini udah pernah belum sih diedukasi tentang stunting? Misalnya nanti mau ngasih tahu soal cara makanan sehat gitu, gizi seimbang. Hmm, kalau misalnya udah, kalian lihat hasil evaluasinya. Tahu dari mana penyuluhannya tuh berhasil atau enggak. Tadi kalau kata Citra kan banyak yang nggak ngefek gitu. Atau kayak inovasi lain karena dirasa penyuluhan ini belum begitu bagus. Lihat hasil evaluasinya. Kalau misalnya yang datang sedikit atau nggak ada perubahan perilaku dari masyarakatnya, artinya mereka perlu dikasih tahu lagi. Jadi, apa ya, solusinya itu yang pertama, tetap buat penyuluhan, tetap buat edukasi dengan pendekatan berbeda. Interaktif, jangan cuma mereka dengerin aja. Mungkin mereka bosen, mungkin mereka nggak ngerti kalau kita pakai bahasa Indonesia, mungkin harus pakai bahasa daerah. Mungkin medianya kekecilan. Saya sharing sedikit pengalaman. Saya kemarin diutus sama dinas Bogor buat ke daerah apa ya Cijeruk. Cijeruk itu lumayan dekat Jakarta ya, cuma 2,5 jam. Tapi 70% masyarakatnya cuma lulusan SD. 10%-nya nggak sekolah sama sekali. TBC-nya tertinggi di Indonesia, stuntingnya juga tertinggi di Indonesia. Itu Bogor yang masih dekat dengan Jakarta. Mau diedukasi, tahu permasalahan utamanya apa? Pertama, mereka cuma mau datang kalau dapat sesuatu. Jadi masyarakat sana pemikirannya, kalau nggak dapat hadiah ngapain aku datang? Ilmu itu bukan feedback menurut mereka. Menurut mereka dapat ilmu itu nggak manfaat. Kecuali mereka dapat door prize, panci gitu ya, dapat panci, dapat kotak makan itu baru mau datang. Itu masyarakat permasalahannya kemarin. Yang kedua, ternyata medianya salah selama ini. Masyarakat sana kebanyakan hanya lulus SD. Jadi kalau kalian datang nanti ke Cijeruk gitu ya, datang aja ke rumah-rumah sana, itu banyak anak kecil main TikTok. Nggak bisa baca tulis tapi punya akun TikTok dan punya HP. Jadi mereka punya gadget tapi mereka nggak bisa baca tulis. Tapi kalau kalian sodorin uang 50.000 gitu pasti tahu gitu. Cuma mereka nggak bisa baca tulis gitu. Nah, di sini masalahnya apa ternyata? Mereka nggak bisa baca. Jadi kalian kasih media edukasi itu salah gitu. Jadi harusnya kalian omongin. Ternyata mereka bisanya pakai video TikTok. Jadi kalian edukasi yang awalnya rencananya pakai poster, pakai leaflet yang tulisannya panjang-panjang, enggak, hapus semuanya diganti pakai video TikTok yang bisa mereka tonton. Mereka cuma merespon dengan denger doang. Jadi ternyata kalau tulisannya banyak malah nggak mau dibaca. Maunya yang banyak gambarnya, kayak gitu. Nah, itu evaluasi yang pertama. Cari tahu dulu penyuluhan atau edukasi sebelumnya itu bener nggak ya gitu, berhasil nggak ya, efektif nggak ya. Kalau nggak efektif berarti kan harus ngadain lagi dengan pendekatan yang berbeda. Yang kedua, hmm, saran tahu sendiri gitu. Nah, jadi lebih baik kalian minta saran tenaga kesehatan sana. Ibu saya pendekatan yang kayak opini atau opsi sama tenaga kepala desa, tenaga tan puskesmas ya terutama itu. Yang tahu benar-benar cuma masyarakat itu aja. Siapa yang tahu ternyata mereka maunya dijemputin, nggak mau datang ke posyandu, tapi kalian perlu jemputin pakai motor satu satunya gitu. Jadi gitu perlu
nggak? Nanti kalau udah kalian ke sana dan cari tahu lapangannya beneran kayak gitu, Citra. Kira-kira menjawab Baik, nggak? cukup menjawab, Kak. Izin untuk mengkonfirmasi ya, Kak. Hmm. Jadi untuk intervensi utama tetap terkait dengan penyuluhan itu wajib ya, Kak ya. Kemudian kita bisa dengan cara mengevaluasi dan mungkin monitoring ya, Kak ya. Monitoring juga melalui kader-kader yang ada di sana. Karena itu juga nanti sebagai bahan evaluasi kita, kita baru carilah terkait dengan intervensi sama kader-kader yang di sana. Pos. Jadi Mungkin sih gitu, yang Kak. setelah kalian kasih edukasi, jadi nambah nggak nilainya itu? Baik, terima Ya, Terima kasih Kak Fiza atas jawabannya. Teman-teman yang mau kolom chat persen, mungkin sesi penyampaian materi dan juga Q&A sudah selesai atau dicukupkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Hafiza atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat ini. Semoga bisa menjadi bekal buat teman-teman yang di sini untuk melakukan pengabdian sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Kak Hafiza yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber di sesi pembekalan di EATC Indonesia. Baik, izin untuk share screen sebentar ya Kak, dan untuk dokumentasi.